Assalamualaikum, ini adalah video tentang cara menggunakan media puzzle ulin atau unsur lingkaran. Ini papan puzzle ulin, lalu ada nama-nama unsur lingkaran beserta artinya atau definisinya di belakangnya. Jadi kalian bisa membaca nama unsur lingkaran dan definisinya, lalu kalian tunjuk mana sih unsur lingkaran yang ini, mana sih unsur lingkaran yang itu. Oke, kita langsung saja praktekkan. Seperti yang kita tahu di video pembelajaran sebelumnya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, suatu titik tertentu itu dinamakan dengan titik pusat. Titik pusat ini misalkan kita ambil huruf O. O ini melambangkan titik pusat, huruf O. Nah, lingkaran itu kumpulan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik O. Jadi, kalau kita ambil sembarang titik pada tepi lingkaran, lalu kita garis menuju titik pusat atau titik O, maka panjangnya akan sama. Jarak Antara titik pusat dengan sembarang titik pada tepi lingkaran dinamakan jari-jari. Lalu kita tempelkan dengan menggunakan paku payung. Jari-jari. Selanjutnya kita ambil lagi, ada diameter. Apa definisi diameter? Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi kalian ambil sembarang titik pada tepi lingkaran yang melalui titik pusat. Ingat, titik pusat itu ini. Nah, berarti dari tepi ke tepi melalui titik pusat. Ini yang dinamakan diameter. Kita pasang. Selanjutnya kita ambil busur lingkaran. Kita baca definisinya. Busur lingkaran adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran, tapi tidak seluruhnya. Nah, kalian perhatikan garis melengkung yang berwarna kuning ini. Ini dinamakan busur lingkaran. Kita pasang papan busur lingkaran di tempatnya. Selanjutnya kita ambil lagi, ada yang namanya tali busur. Apa itu tali busur? Tadi busur lingkaran garis melengkung. Kalau tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran tanpa melalui titik pusat. Nah, berarti kalian ambil dua titik sembarang pada lingkaran, lalu hubungkan dengan garis. Itu dinamakan tali busur. Kita tempatkan papan tali busur di tempatnya. Nih. Oke, selanjutnya kita ambil apotema. Apa itu apotema? Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Terus tegak lurus dengan tali busur. Kita tahu bahwa tali busur tadi yang ini. Nah, lalu apotema itu menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan ini harus tegak lurus. Berarti garis dari titik pusat sampai ke tali busur membentuk sudut siku-siku, itu dinamakan apotema. Kita tempatkan lagi. Selanjutnya kita lihat unsur juring. Apa itu juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Bisa juga yang berwarna hijau ini. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Batasnya yang warna hijau ini ya. Nah, warna hijau ini, daerah berwarna hijau ini disebut juga juring. Daerah yang dibatasi tali busur dan dua buah jari-jari. Biasanya juring bentuknya seperti potongan pizza. Oke, kita tempatkan papan juring di tempatnya. Lalu unsur yang terakhir adalah tembereng. Kita baca dulu definisinya. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Busur itu garis lengkung, tali busur nih masih ada tulisan. Tali busur, busur juga di sini. Nah, ini juga disebut busur nih.
Busur dan tali busur membentuk suatu daerah yang dinamakan tembereng. Nih, daerah berwarna biru ini namanya tembereng. Kita tempatkan unsur tembereng di tempatnya. Nah, lengkap sudah penamaan unsur-unsur lingkaran di puzzle unsur lingkaran ini. Bagaimana untuk penamaan jari-jari atau diameter atau juring? Nah, kita perhatikan huruf di sini. Titik pusat ini hurufnya O. Nah, lalu kita ambil sembarang titik, kita beri huruf A. Ingat, jarak dari titik pusat ke sembarang titik di tepi lingkaran namanya jari-jari. Jadi jari-jari ini yang menghubungkan titik O dan A disebut jari-jari OA. Paham ya? Lalu, Bu Guru tambahkan lagi satu titik di sini. Nah, garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran dengan melalui titik pusat berarti dari A, garis dari A ke B dinamakan, iya ini masih ada tulisannya, diameter. Nah, di garis ini namanya diameter AB karena menghubungkan titik A dan titik B. Lalu kalau untuk daerah Bu, juring misalnya atau tembereng, bagaimana penamaannya? Bu Guru tambahkan titik C di sini. Kita tahu daerah yang berbentuk pizza seperti ini kan namanya juring. Ini juga juring nih, yang biru masih ada tulisannya. Nah, juring ini namanya juring AOC. Juring AOC. Jadi ketiga huruf ini kita satukan. Namanya daerahnya juring. Juring apa? Karena kita sudah tandai dengan huruf, titik-titiknya sudah ditandai dengan huruf. Jadi namanya juring AOC. Seperti itu, tembereng juga seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum Bu Guru akhiri, nanti silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi melalui Good Game Quizzes. Kalian tinggal klik linknya, nanti tinggal dikerjakan. Jangan lupa hasilnya di screenshot dan dikirim ke WA Bu Guru. Terima kasih, tetap semangat belajar. Jika ada yang kesulitan atau masih belum paham, bisa tanyakan ke Bu Guru lewat pesan WhatsApp. Ya, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Sebelumnya Bu Guru mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.